Selamat datang di pelajaran tentang I, yaitu bilangan imajiner. Saya mulai dengan definisi I, O. Saya rubah dulu warnanya. Tadi saya pakai warna hitam. I itu definisinya sama dengan akar negatif 1. Nah, kalau I akar negatif 1, kita bisa tahu kalau I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Nah, ini I ini sebenarnya bilangan yang spesial ya, karena kita tahu bilangan apapun kalau dikuadratkan itu kan pasti positif kan ya, seperti negatif 1 kuadrat itu kita tahu itu sama dengan 1, atau 1 kuadrat itu kan sama dengan 1 juga. Jadi pasti meskipun ininya negatif, kalau dikuadratin tuh hasilnya pasti positif kan. Nah, itu dia. Kenapa spesial? Karena selama ini kita belajar bilangan apapun kalau dikuadratkan itu pasti positif. Konsep ini juga masuk akal karena gagasan sebelumnya akar kuadrat dari bilangan negatif itu nggak ada. Akar kuadrat dari bilangan negatif nggak ada kan. Nah, sekarang ini kita baru belajar kalau akar kuadrat dari bilangan negatif itu ada, kita definisikan di sini sebagai I ya. Nah, I ini bilangan nih, bukan variabel ya. Nah, kalau konsep ini kita ada terima I sama dengan akar negatif 1, kita bisa akibatnya kayak gimana? Akibatnya kan kalau I kita pangkatin 1 itu sama dengan I kan. Sekarang kalau I kita kuadratin ini sama dengan, ini kan sama aja akar negatif 1 dikalikan dengan akar negatif 1 kan. Ini sama dengan negatif 1 ya. Terus I pangkat 3 ini sama dengan berapa? Ini I pangkat 3 itu kan sama aja kayak I kuadrat dikalikan I gitu kan. Ini sama dengan negatif 1 dikalikan dengan I. Atau sama dengan negatif I. I pangkat 4 sama dengan, ini kan I pangkat 4 itu sama aja dengan I pangkat 3 dikalikan dengan I gitu kan. Atau sama dengan I pangkat 3 berapa? Negatif I kan. Dikalikan dengan I. Atau ini kan sama aja dengan negatif 1 dikalikan dengan I dikali I atau I kuadrat kan ini. I kuadrat itu berapa? Negatif 1. Ini negatif 1 dikalikan dengan 1 saja I kuadrat bisa dapat dari sini kan negatif 1 berarti negatif 1 kali negatif 1 ini sama dengan 1. Menarik kan? I pangkat negatif 4 ya, I itu bilangan imajiner yang nilainya itu akar negatif 1, kalau dipangkat 4 dia sama dengan 1. Jadi bilangan real dia. Saya rapihin ya urutannya kayak gini. I pangkat 0 berapa? Semua bilangan kalau dipangkatin 0, 1 kan. I pangkat 1 sama dengan I. I pangkat 2 sama dengan negatif 1. I pangkat 3 sama dengan negatif I. I pangkat 4 sama dengan 1. Nah, kita ini kalau lihat ini seperti pola kan. Ini polanya berulang. Kita juga bisa tahu kalau I pangkat 5 itu sama dengan, kalau lihat dari pola ini aja kita bisa tahu ini I. Tapi coba ya, ini kan sama aja kayak I pangkat 4 dikalikan dengan I gitu kan. Ini sama dengan berapa? I pangkat 4 itu kan, ini kan sama dengan 1 kan. Jadi I pangkat 5 itu sama dengan I. Balik lagi ke sini kan. Coba lihat ini I pangkat 0
itu sama dengan I pangkat 4. I pangkat 1 sama dengan I pangkat 5. Nah ini kalau kita terusin bisa nanti dapat, kalian bisa terusin sendiri nih. Kalau I pangkat 0 itu sama dengan I pangkat 4. Nah ini sama dengan I pangkat 8. Ini sama dengan I pangkat 12. Itu sama dengan 1. Itu juga I pangkat. Yang bisa dilihat dari sini kan kelipatan 4 semua ya. 4, 8, 12 gitu kan. Ini 16 dan seterusnya itu kan kelipatan 4. Nah, yang lainnya adalah I pangkat 1. Ini kan sama dengan I pangkat 5 ya. I pangkat 5 ya. Sama dengan I pangkat berapa nih? Pangkat 9. Ini sama dengan I pangkat 9 tambah 4 aja berapa nih? 13. Ini sama dengan I. Begitu juga dengan I pangkat 2 sama dengan I pangkat 6 sama dengan I pangkat 10 sama dengan, atau ini sebenarnya kelipatannya 4. Kelipatan 4 ditambah 2 kan kalau yang ini. Kalau yang atasnya ini yang I1, 5, 9, 13 ini kan kelipatan 4 tambah 1. Ini yang di bawahnya kelipatan 4 tambah 2 ya. Ini I14 sama dengan negatif 1. Sini I pangkat 3. Sekarang ini kelipatan 4 tambah 3 ya. Terus I7, I pangkat 7, I pangkat 11 sama dengan I pangkat 15 sama dengan negatif I. Nah, kita tahu ini kan ada polanya ini yang I pangkatnya, kalau pangkatnya itu kelipatan 4 itu pasti 1 gitu. Kalau kelipatan pangkatnya itu kelipatan 4 kali kelipatan 4 tambah 1 itu sama dengan I. Ya maksudnya gini, kalau misalkan I pangkat 100, kita tahu 100 ini kan kelipatan 4 kan. 4 kali 25 gitu kan sama dengan 100 kan. Ini berarti kita tahu kalau ini tuh sama dengan I pangkat 0 sama dengan 1. Itu juga dengan I pangkat 101. Ini kan 101 ini kan kelipatan 4 tambah 1 ya. Nah, kelipatan 4 tambah 1 itu berarti I pangkat 1 sama dengan I. Itu juga dengan I pangkat 102. Ini adalah kelipatan I yang pangkatnya ini kelipatan 4 tambah 2 sama dengan I pangkat 2 sama dengan negatif 1. Bagaimana dengan I 100 pangkat 103? Ini sama dengan I pangkat 3 sama dengan negatif I. Gitu. Sekarang kita coba lagi. Coba misalkan berapakah I pangkat 323. Nah ini tinggal 323 aja, kalau kita bagi jadi 4 itu berapa? 323 bagi 4. Saya tahu kan ini kalau yang habisnya itu kali 80 ya. Kali 80 ini pasti 320 ini kan. Kurang sisa 3 kan, ini 80 sisanya sisa 3. Nah ini berarti I-nya itu I sama dengan I pangkat 323 itu sama dengan I pangkat 3. I pangkat 3 itu negatif I kan. Kayak gitu. Ini sisa atau modulus. Ini modulus ini penting sebenarnya di pemrograman, kepake banget ini. Tapi itu nanti lagi kita bahas. Nah sekarang balik lagi, misalkan I pangkat berapa, terserah, saya mau cari angka yang acak. 425 misalkan ya. 425 itu dibagi 4 berapa? Ini berapa? 1, 4 kurang 20, 5 ya. 6.
20. 25 kali. 25, ini 0. Ini berapa? 6 kan? 24. Sisa 1. Kan sisa 1 kan? Berarti ini sama dengan I pangkat 1. Atau sama dengan I. Ya, semoga kalian mengerti konsep tentang bilangan imajiner ini. Terima kasih.